Ini semuanya ada 2 kemarin? 29. Maju lagi Ustaz. Kursinya. Oke, nanti kalau ada yang mau nanya tentang apapun bisa Ustaz. Ini insya Allah banyak kajiannya. Oke, kita mulai kajiannya. Sip, dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai permintaan dasar kita, kita akan berbicara mengenai bagaimana memahami teks. Tahamul ya, tahamul bukan ya? Semacam tahamul hadis nggak ya? Bukan beda lagi. Jadi sebenarnya pembahasan ini lebih cenderung ke pembahasan usul fikih sebenarnya. Ya kan? Kalau kita berbicara mengenai bagaimana memahami teks. Ya, orang ini kan juga anak hukum sebenarnya. Pecahan dari muamalah iktif. Kan tadinya kan anak syariah pecah jadi febi. Jadi harus tahu hukum juga sedikit. Ya. Makanya kita kenapa saya bilang begitu? Jadi biar jelas saja pembahasan kita ini dari sekian banyak bidang-bidang keilmuan di dalam ilmu syariat, ya kan, ada ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu usul fikih. Pembahasan yang mau kita bicarakan ini masuk di bidang mana? Di usul fikih. Karena di usul fikih itulah dibahas bagaimana cara memahami teks. Jelas? Nah, fikih kan udah tahu. Usul fikih, ini yang kita bahas. Usul fikih itu kan pembahasan ada 3 pembahasan. Memahami bagaimana berbicara tentang dalil-dalil syariat, Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas yang disepakatin, yang nggak disepakatin. Kemudian bagaimana ketika menghadapi teks, ya, itu dalil-dalil. Kemudian cara mengambil kesimpulan atau memahami teks itu namanya kaifiyah. Itu ada dua yang dipelajari usul fikih. Yang pertama mengenai dalil, yang kedua mengenai bagaimana cara mengambil pemahaman atau memahami teks, baik Al-Quran ataupun Sunnah atau hadis. Yang ketiga berbicara mengenai kondisi orang atau orang yang layak mengambil kesimpulan atau mengambil istinbat atau memahami teks itu. Paham nggak? Jadi 3 hal ini yang dipelajari di usul fikih itu tadi. Jadi tujuannya bagaimana? Sini ketua. Sini. Kita berbicara mengenai ini. Ya, apa urgensi? Urgensinya atau kepentingannya? Urgensi tahu kan urgensi? Kepentingannya. Ya, kepentingannya dapat kita tujuannya mendapat kita lihat dari kondisi umat Islam sekarang yang mana bagaimana banyaknya dari orang Islam atau umat Islam yang memahami teks itu enggak berdasarkan kaidah-kaidah yang ada di usul fikih. Masyarakat umum ya. Kalau keren enggak? Atau apa istilahnya Syekh Google berguru kepada YouTube ya kan? Ya. Itu salah satu ininya, dilemanya. Ada yang memahami secara tekstual, paham nggak? Seperti yang Ustaz Hanif bilang tadi mengenai hadis mengenai isbal, ya kan? Tahu isbal kan? Isbal yang semata kaki itu. Kan itu teksnya kan? Kalau ada yang pakai sarung di bawah 2 mata kaki. Sarung, kain, celana. Ya, Ustaz. Apa Ustaz? Baik itu sarung, celana atau kain. Teksnya kan bilang di neraka. Ya kan? Iyalah. Sekarang yang kita dapat di lapangan, bagi yang mengambil satu hadis ini yang mengenai isbal, apa resiko? Berarti kita semua di neraka. Apa dampaknya bagi orang yang di laki-laki ya gini. Apa bedanya yang dari ciri-ciri? Paham nggak? Itu kan bahaya. Antum yang tadinya orang ini aman dari neraka gara-gara salah paham. Jadi masuk neraka. Jadinya Masuk neraka. Orang di neraka. Bahaya kan? Bahaya. Sama dengan halnya orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bid'ah. Padahal di hadis lain, jadi orang yang ini ngambil teks ini, kalau dia
dikumpulkan yang teks-teks semua yang berkaitan dengan isbal, dia akan paham. Ini comot-comot ya. Nah, ini masalahnya di mana? Ini cuma 3 ayat saja. Untuk satu judul, satu tema, itu punya beberapa hadis. Kalau kita berbicara tentang isbal, jangan diambil hadis ini aja kan gitu. Kumpulin semua hadis yang berkaitan dengan isbal, paham nggak? Nah, ketika dikumpulkan namanya istilahnya jamrun. Dikumpulkan dicari di kitab hadis semua. Ya, dikumpulkan semuanya. Ingat kitab hadis yang ini Pak Ustaz. Banati mana Banati? Ingat Banati Bukhari, Ahmad, Nasai, apa Pak? Itu kita hidup. Ya, tapi ini enggak urutan ya. Yang penting ini tujuhnya aja. Apa Ban Mati kemarin udah Ustaz ya? Ada 7 ulama hadis. Ada 9, 7 aja. Ban Mati. Ban B Bukhari terus Ahmad. Nasai Terus MM Muslim MAA nya lagi bukan MAA nya dulu T-nya Tirmizi. Ibnu Majah. Taunya. Oke, lanjut. jadi harus dikumpulin di rumah. Dikumpulkan dari 7 atau 7 atau 9. Bahkan kalau kamu keluar dari itu, tadi juga Tunduk. kita yang masalah satu saja. Makanya kalau kita kembali ke itu yang mereka lakukan. Jadi produk yang namanya hukum itu halal, haram, maka seperti itu dari kayak itu kan. Mereka hafal hadis atau nggak hafal tapi punya buku. Jadi merujuk ke referensi keluar asal buku. Nah jadi dibahas dalam rangka bagaimana memahami hadis sehingga mengeluarkan hukum dari hadis-hadis ataupun dari ayat-ayat. Itu salah satu contoh yang mengenai hadis mengenai isbal. Kalau kita lihat kenapa dilarang ternyata ada hadis sahih yang lain. Apa hadis yang lain? Yang maknanya kurang lebih apa? Sehingga bukan semua orang yang apa? Yang mana izar atau celana yang ini mengatakan tidak semua dilarang. Apa hadis yang apa namanya semacam backup orang yang memakai pakaian yang dagang. Ada satu poin namanya. Poin ini semacam pengkhusus. Hadis itu kan umum. Ada pengkhusus. Ada kata-kata sombong di hadis lain. Paham nggak? Maknanya bagi siapa yang berpakaian atau memakai konteks dulu kan sarung kan? Konteks dulu. Kita sekarang kita kiaskan ke seluruh pakaian yang bagian bawah, celana bawah. Konteks dulu sarung. Jadi dikiaskan sirwal atau bangkol. Di bawah mata kaki, hadis lain mengatakan ada poin, ada tambahan redaksi. Bunyinya apa? Maknanya siapa yang memakai pakaian bawah mata kaki karena sombong, maka dia di neraka. Jadi dia dihukum di neraka itu karena semata-mata memakai pakaian seperti itu atau karena sombong? Sombongnya. Karena sombong. Berarti nggak apa-apa kalau lebih. Makanya ya nggak apa-apa tapi Nggak sombong. jadi bukan karena Sombong. Kenapa kayak gitu? Jadi- Apa kaitannya? Jadi 2 tema hadis tadi kesimpulannya kayak mana? Ada 2 yang bertentangan seakan-akan. Itu cuma nama Satu yang umum, satu yang khusus. melengkapkan yang Jadi gitu caranya. Itu fungsi kenapa dikumpulin semua hadis. Supaya apa? Aku nih nampak di depan aku, oh ini hadis ini. Oh ini umum, oh ini khusus. Yang umum ini dikhususkan oleh yang umum. Paham nggak hubungan antara umum dan khusus? Tadi kan umum. Semua yang berpakai seperti itu kan. Ternyata ada yang khusus, yaitu apa? Kalau itu dilakukan dengan sombong. Kesombongan. Berarti hukuman itu karena Kesombongannya. Di sini juga pentingnya mengetahui sebab atau konteks turunnya hadis ini. Apa itu? Orang-orang dulu itu kebiasaan di zaman Nabi dan sebelumnya. Di antara bentuk kesombongan mereka kalau mereka punya pakaian lebih Kaya. panjang, raja-raja ya raja-raja ataupun
Jadi paham nggak? Paham. Jadi nanti melihat ini di zaman saya ini kalau pakaian di bawah orang-orang sombong, orang-orang yang sombong angkuh. Jadi siapapun yang ada umat Nabi atau sahabat Nabi yang seperti itu sudah. Maka kadang-kadang datang konteks Nabi itu redaksinya itu umum. Tapi nggak perlu sebutkan kata-kata sombong terkadang. Tapi terkadang dari saya nanti sebutkan kata-kata sombong itu. Nah, disinilah redaksi Arabnya itu khuyala, artinya sombong. Nah, sehingga kita tahu bahwasanya itu terjadi. Satu lagi yang mengumumkan, tadi kan hadis yang pertama kita sebutkan umum kan? Ada hadis kedua yang lebih jelas. Ini langsung semacam kayak kasus Abu Bakar Siddiq. Beliau itu kan visinya, kalau diceritakan di buku sejarah itu beliau visinya nggak sebesar Umar misalnya. Urus, ya, kalau dibandingin ya, di kalangan orang Arab. Sehingga kalau pakai pakaian itu, kan pakaian itu kan pakai seizar, sarung. Suatu ketika itu ada hadis sahih menyatakan bahwasanya Abu Bakar itu waktu dengar hadis yang dua hadis pertama yang disebutkan tadi, dia semacam merasa kenapa? Karena konteksnya sering sarungnya itu melorot. Dia merasa dia pakai terus Turun. turun. Dia merasa tadinya dia katakan terus turun. Dia merasa jadi dia merasa termasuk dari hadis kedua yang mana khususnya hadis yang pertama kan dia bilang ma'aswala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian setiap pakaian yang orang dagang di neraka. Abu Bakar dengar. Loh. Rasulullah dengar ya? Mana ini? Bingung. Sering pakaian saya itu orang dagang kenapa? Karena melorot. Karena bisnisnya kurus. Ya kan? Gerak sana kemari. Apa kesana? Nah ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu bukan melakukan itu karena Sombong. hadisnya 33 sombong. Ini fungsi apa yang mau saya sampaikan di sini. Ketika sebelum antum mengeluarkan hukum apapun terhadap masalah apapun, ini kan contoh. Maka kumpulin teks-teks ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Dari situ baru antum bisa menyimpulkan. Ya. Walaupun sekarang kita nggak semudah itu. Ya. Kita sekarang paling tidak kita baru mengumpulin teks, tapi kita perlu para para pensyarah, para ulama yang menjelaskan hadis-hadis. Ya kan? Kalau Bukhari ada Fathul Bari, ada Imam. Kalau Sahih Muslim, syarat terkenalnya apa? Pentingnya dari itu kita hadis tadi, itu kan cuma teks hadis. Setiap kitab itu matanya nanti. Mata. Dari 7 kitab hadis itu semua kitab itu ada ulama yang kan ada ulama tadi Imam Muslim punya pasangan gitu atau ulama yang menjelaskan dari hadis Muslim. Namanya Fathul Bari kalau Muslim Syarhun Nawawi. Jadi sebenarnya namanya minhaj. Misalnya Sahih Bukhari itu cuma ada isinya cuma apa sih? Betul lah, Matan. Nah, itu kan isinya cuma matan, isinya aja, cuma teksnya. Penjelasannya ada di mana? Penjelasan hadisnya ada di ada namanya kita penjelasan hadis Bukhari namanya Fathul Bari, yang penjelasan Muslim namanya Minhaj atau Syarhun Nawawi al-Muslim. Jadi semua kitab 7 hadis itu atau 9 hadis itu punya penjelasan. Kita sudah dapat hadis, sudah dikumpulin hadis itu belum cukup juga. Harus perlu juga Penjelasan tadi. Misalnya ada lagi misalnya contoh pakai cadar, hukum cadar. Semana menurut dari cadar itu gimana? Kalau kita mulai dari pendapat ulama mazhab, sebenarnya pertanyaan kita tanya, ulama sepakat nggak dengan satu hukum atau berbeda pendapat? Ulama pada umumnya prinsip ulama, filosofi ulama itu ketika memahami satu hukum itu ada satu atau dua atau satu hukum atau dua hukum atau berapa hukum? Ada berapa biasanya? Satu atau dua hukum, berapa hukum biasanya? Berapa pendapat, berapa pilihan? Ya. Berapa biasanya misalnya dalam satu perkara, satu urusan ada berapa
Oh, Valuta asing apa mata uang asing atau apa namanya yang kripto itu apa aja? Kripto aja. saham apa gitu, nah semacam itu. Nah, oke itu nanti ketika kita masuk ke fatwa ulama, ada berapa fatwa ulama atau ada berapa kesimpulannya, berapa macam? Banyak kan? Nah itu tadi oke. Masuk lagi kita ke cadar tadi, oke? Jadi intinya ketika ulama menyimpulkan suatu hukum itu bisa disimpulkan dalam berbagai macam bentuk kesimpulan. Oke, masuk sekarang ke cadar. Itu tadi cadar. Pertama, tidak ada kata sepakat mengenai hukum cadar. Ada yang membolehkan, maka boleh. Tahu apa yang mubah? Jadi ada 5 hukum syar'i, saya tahu 5 hukum syar'i. Itu penting dihafal, apalagi yang syar'i. Semua apa itu kan? Hafal. Kenapa? Karena biar nggak ini salah masukkan. Jadi ada yang mewajibkan, ada yang mewajibkan. Ada yang menghalalkan. Enggak, halal kan di lima tadi. Mubah, Ada halal tadi yang di lima. wajib, mubah, Ada yang sunnah. menyatakan dua, ada yang menyatakan sunnah. sudah. Dalilnya kan ada satu, ya kan? Ada di surah Al-Ahzab. Kalau mereka berbicara tentang istri-istri Nabi, ya kan? Atau bertanya kalau kalian meminta apapun daripada istri-istri Nabi, maka maka temui mereka dari bagi hijab. Hijab di sini berbeda-beda, apakah hijab itu niqab atau hijab di sini semacam imam, jilbab, atau hijab di sini semacam sitar kain dari balik kain. Oke. Ada juga yang tadi berarti berapa? 38 inti ya. Ada yang mewajibkan. Jadi kalau yang mewajibkan dia akan memakai cadar dan otomatis konsekuensinya kalau dia nggak pakai cadar berdosa. Cuman gini kaedahnya ketika antum mengetahui satu masalah itu hukumnya berbeda-beda, bisa nggak yang bilang wajib mengingkari atau mengingkari, bilang yang mengingkari yang mengubah dia pakai cadar terus Kakinya ada nampak. lagi cadar lagi terus dia lihat yang nggak pakai cadar, bisa nggak dia mengingkari yang pakai cadar, bahwasanya ini salah? Nggak boleh. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Nah, boleh atau tidak? Nggak boleh lah. Iya, dari beliau aja. Terus ketika dibantu mendengar yang pakai cadar, dia ingkar. Dia bilang ini salah, ini munkar, ini berdosa, ini haram. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Boleh. Wah, boleh. Ada berapa lain? Boleh atau enggak? Nggak boleh. Ini menjadi masalah ingkar, mengingkari yang berbeda pendapat. Ya kan? Bisa nggak mengingkari orang yang berbeda pendapat dengan Anda? Nah, di sini konteks niqab ini nggak boleh. Kenapa? Karena sudah fix hukumnya ada tiga. Jadi setiap hukum ini semacam opsi, tahu? Pilihan. Semacam opsi. Soalnya hukum iman Ya, ya ini apalagi ini hukum campur ini bukan bagian dari akidah. Jadi perbedaan di sini tidak berkaitan dengan kafir atau iman, paham ya? Jadi kayak kapan kita bisa mengingkari pendapat orang lain misalnya kalau disepakati, bang? Kalau udah disepakati ulama bilang ini haram. Kalau mau mengingkari pun itu pun dengan ada atau jika mengingkari, bang? Jadi seandainya ada seribu orang mewajibkan cadar, Ya. gimana mengingkari? Tadi bagaimana? Oke, gini dulu. Kita dulu di luar setengah dulu ya. Belum ada yang kontrak untuk dapat akses. Jadi sekarang kan untuk mengetahui sepakat-sepakatan nggak semata-mata dari jumlah ulama tadi yang disebut tadi. Oh, ada. Ada teks biasanya. Biasanya dari ulama yang paling dekat kita udah diikutin. Ulama sepakat misalnya ulama sepakat bahwasanya cadar itu wajib. Nah, kalau di sini kan saya nggak tahu kan mas, oh ternyata cadar itu wajib misalnya.
tidak boleh mengingkari perbuatan yang hukumnya itu masih kontroversi atau pro dan Kontra. Jadi sebelum kita mengingkari suatu masalah ya kan, yang berbeda dengan kita tahu ini kesepakatan ulama, sepakat tidak tahu enggak? Paham enggak? Diketahui ini masalah ini sepakat tidak tahu. Oh, ternyata setelah dirujuk berbeda pendapat. Ya udah, di sini baru gunakan apa namanya istilahnya, baru toleransi. Mindset. Kalau enggak ada toleransi itu pun, kalau yang disepakati itu nggak bisa mengingkari begitu aja. Harus gunakan kaidah ingkar yang ada di hadis. Mengingkari dengan tangan, yaitu pemerintah. Kalau nggak bisa dengan lisan, yaitu para pendidik atau para dai misalnya. Kalau nggak bisa, kalau dengan hati, dan itu bagi orang masyarakat umum. Jadi seperti itu. Kalau di dalam mazhab Syafi'i terserah memakai cadar sebenarnya pendapat yang paling kuat adalah wajib dalam mazhab Syafi'i. Nah, cuman dalam pengamalannya memang sekarang ulama-ulama Syafi'i cenderung mengambil pendapat yang second, pendapat nomor 2, bahwasanya cadar wajib dasar mazhab. Tapi kalau aku mau diteliti, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i wajib. Cuman pengamalannya sampai sekarang dalam beberapa tahun ini tidak wajib. Bahkan difatwakan itu kalau di Mesir atau di kebanyakan lembaga-lembaga tertentu dunia tidak diwajibkan. Ya kak, ada yang di jalan tengah, sunnah. Yang ketiga itu tadi bukan. Jadi kalau nanti si Haji mewajibkan dia cadar, kasih tahu oh ada wajib memang ada ya. Nanti alasan Haji isu kau kan ada untuk satu-satunya. Jadi jangan menunjukkan apa alasan yang kecantikan atau aurat. Aurat itu apa coba aurat? Aurat itu batasnya mana? Telapak tangan. Telapak tangan dan Wajah. kenapa orang bisa mengatakan muka aurat itu tidak? Ya semuanya. Ya, memang ada sih hadis yang menyebutkan bahwasanya bukan yang aurat itu seluruh kecuali apa nih? Tangan dan wajah. Sampai suara juga. Suara. Ya, suara juga. Sama. Azan juga disebutkan. Larangan untuk mengangkat suara bagi wanita. Jadi itu sebenarnya hadis ini juga salah satu yang menyebabkan perbedaan pendapat yang menyebabkan itu tak wajib. Cuman ada juga ayat yang menyebutkan apa? Kulil ini yang menyebutkan Rasulullah katakan orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, begitu juga perempuan. Tapi itu juga nggak berkaitan dengan secara langsung dengan cadar sih. Jadi ada kalanya orang disuruh untuk menundukkan pandangan, tapi meskipun dia mau dilihat itu nggak bercadar. Jadi seperti itu. Ayat-ayat atau hadis seperti itu yang membuat perbedaan pendapat. Oke, sekarang masuk ke ekonomi kan. Kita tahu bahwa ekonomi kan ada produknya banyak kan. Salah satunya konsep perbankan, asuransi. Contoh bank dari sebelumnya. Bank itu ada nggak di zaman Nabi atau zaman sahabat? Jadi bagaimana pendapat ulama, bagaimana ulama kontemporer memfatwakan atau menyimpulkan hukum bank? Nanti bisa kayak tadi kan, hukum itu banyak pasti pendapatnya, apalagi ini bersifatnya pasti bisa hukum. Konteks bank itu hukumnya apa menurut Anda? Di zaman Nabi kan nggak ada, ya kan? Zaman Nabi sistemnya pakai dinar dirham. Terus kalau pinjam uang mungkin apa namanya? Nama tempatnya. Kalau sekarang kan yang tanda non resminya. Zaman Nabi zaman sahabat nggak ada. Mungkin Baitul Mal ada sempat di zaman Umar. Ada. Mulai dari Umar. Jadi kalau kita kaji hukum bank, hukumnya apa jadi? Kata Haji tadi bid'ah ya berarti? Ya. Hukum bank itu bid'ah. Berarti kalau bid'ah itu salah, haram. Kalau bid'ah berarti hukumnya haram ya? Kan nggak ada zaman Nabi, nggak ada zaman sahabat tuh, zaman baru. Ya, zaman sahabat nggak ada, zaman sahabat itu Baitul Mal kan bank. Zakat. Bank itu dulu awalnya dari Italia. Bangku gitulah bangku. Dulu orang itu duduk catatkan uang minjem uang.
Oke. Jadi kalau kita lihat secara sederhananya, zaman Nabi tidak ada bank, zaman sahabat itu namanya turun bank. Apakah hukum bank itu? Ya sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi dan jatuhnya hukumnya apa jadinya hukum bank? Hukum bank apa Najwa? Riba. Hah? Riba. Enggak. Haram kenapa? Haram atau sunnah atau boleh aja? Boleh. Tapi nggak ada zaman Nabi. Nah makanya itulah tadi yang dimaksud bank itu, yang kita lihat bank itu kalaupun memang kita hukumi itu bentuknya satu sistem atau satu ide. Sistem bank kan? Sistem itu Bojan, sistem bank itu apakah sistem itu sistem yang Islami atau tidak? Tidak. Tergantung tapi tergantung kan. Kalau sistem di dalam sistem itu ada apa? Yang enggak Islami, yang haram itu sistem yang di dalam bank itu ada tindakan atau transaksi yang mengandung riba, gorok yang membawa penipuan, tidak jelasan, ya, perjudian, ya kan? Angga, ketika ada sistem-sistem yang haram itu tadi, gorok, riba, batil dan sebagainya, maka sistem perbankan itu jadi perbankan yang Riba. tapi seandainya kalau ada perbankan konvensional yang enggak ada sistem itu, Kayak syariah. enggak, seandainya bank BRI, seandainya mereka enggak menamakan syariah tapi memakai sistem syariah, jadi halal atau haram? Halal kan? Jadi enggak terjebak dalam istilah. Kalau perbankan syariah ternyata dia menggunakan syariah, istilahnya cuma dijibabkan doang, kan gitu Najwa ya? Namanya udah perbankan syariah. Hukumnya apa? Ketika dia tidak menjalankan, ya, jadi ketika perbankan syariah namanya tadi kita sebutlah BSI tidak menjalankan konsep syariah, padahal namanya syariah, itu jadi apa namanya? Hukumnya haram, laknat, terkutuk kan? Kenapa? Berlindung balik jubah agama atau apa musuh sendiri. Udah menggunakan syariah tapi ternyata tidak syariah, berarti itu orang apa tahu syariah? Munafik kan? Iya, jangan buat kali. Oke, balik lagi kita ke kajian tadi. Dalam konteks bank ada namanya riba, saudara. Bagaimana ulama menghukumi riba? Kita tadi udah pakai contoh, kita udah bahas tadi contoh riba. Itu dari contoh sosial. Sekarang contoh ekonomi. Perdebatan tentang bunga bank. Ya. Dalam bank ada namanya bunga. Ya, suka dikasih bunga mawar, bunga apa? Konteks bunga kita bahas hari ini sama Ustaz Hanif. Apakah bunga itu haram? Haram. Atau tidak? Oke. Haram. Jangan simpulkan dulu lah. Haram Ustaz. Konteks bunga. Namanya bunga haram Ustaz. Sebelum ke situ, pertanyaan pertama, apa hukum riba? Haram. Sudah mutlak ya? Mutlak haram Ustaz. Silakan. Sepakat. Jelas kan? Jelas. Dari ulama kan, Allah menawarkan jual beli dan mengharapkan. Gimana ayatnya? Apa ya? Sejak kecil orang riba. Apa punya ayatnya? Ayat mengatakan yang Ini ayatnya pasti ada di kopi. Tapi bunyi ayatnya. Kalau tapi pakai tasdid ya. Tasdid dari Allah semacam mengharapkan untuk aktif ya. Kata kerja ya. Siapa yang bisa hafalnya? Coba ini kan ayatnya ya. Wa'allahu riba. Ayo sini coba itu coba. Wa'allahu
Allah menghalalkan halal dan mengharamkan Jadi, riba. betul-betul anak-anak MD nya. Wa Allah alif ba ahallallahu bai'a. Diambil dari kata halal. Cuman kata halal kan itu kan ismun atau naon. Apa naon? Eta naon kan gitu. Bukan. Kata benda. Cuman wa ahalla itu jadi kata kerja. Wa ahalla, coba Fazan. Wa ahalla Allahu al-bai'a. Wa harama dan Allah mengharamkan riba. Ada apa musiknya? Enggak bisa nanti komplit. Komplitnya siapa? Sudah. Kami udah selesai. Ya, cek. Silakan Ustaz. Jadi riba sepakat ya di dalam riba. Bahwa kan misalkan riba itu dosa besar. Oke. Cuman sekarang permasalahannya bunga bank. Pertanyaannya, apakah bunga bank termasuk riba? Nah, sepakat? Pasti. Apakah ulama sepakat mengenai hukum bunga riba? Bunga Ya, bank? memang betul. Bunga bank itu memang udah pasti 100% Riba. adalah riba. Ya, karena mengambil keuntungan yang besar sekali. Ya. Saya tanya pendapat ulama sepakat. Sepakat. Kata Ustaz Fajri, katanya karena ulama itu karena bank mengambil Keuntungan yang berlebih keuntungannya berlebihan, Ustaz. dan menyusahkan nasabahnya. Oke. Jadi di sini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Bahkan ini benar. Kita sebutkan 3 pendapat inti. Ya. Ada yang mengharapkan bunga bank. Yang menganggap kenapa harus bunga bank? Kias. Oh, kias. Karena bunga bank termasuk riba. Di mana? Kenapa? Kenapa bunga bank riba? Bunga bank itu apa? Bentuknya apa kalau di bank itu saya nyimpan uang di bank. Terus Nah. dapat kita sebagai nasabah kan? Gimana nih? Nah, gimana? Enggak, misalnya nyimpan uang di bank. Ya, Nyimpan uang di bank itu terus dapat satu bentuk bunga bank dapat bunganya di mana? sebagai nasabah. Nasabah bisa dapat bunga kan? Kapan dapat bunganya atau gimana caranya? Pas pinjam uang. Ya, jadi yang nyimpan dapat kan? Yang menyimpan uang aja kayak ya? Ya, ini kita cerita konvensional ya. Menyimpan uang dulu belum pinjam, masih menyimpan aja. Masyarakat umum Nyimpan. menyimpan uang itu dapat bunga juga. Dapat nggak? Hah? Jadi kan kita yang intinya dapat nggak? Kalau kita nyimpan di bank konvensional. Ya, kalau kita nyimpan uang ada dapat bunga nggak ya? Oh jangan. Ketika kita nyimpan uang dapat bunga nggak? Enggak. Ah. Kecuali Ya, konvensional ya sekarang. Bank konven, dia nggak mungkin. Nggak mungkin di bank syariah namanya bunga. enggak Ya, dapat. Nah. Oke, dapat. Ya, nah itu satu ini kan itu yang dipermasalahkan. Antum nyimpan duit, terus orang bank ngasih tambahan, kayak tambah 5 juta tiba-tiba tiap bulan 100 tambah 5 juta 100. Nah, investasi. Ya, 100 ribu itu apa? Riba atau tidak? Nah, ini yang kita bahas. apakah riba? Jangan selalu langsung menyimpulkan sesuatu itu riba. Kemungkinan riba atau Gini, seperti kalau antum memang menduga ada perbedaan, bilang jawabannya. Mau berbeda banyak bilang riba atau enggak? Bilang. atau tadi saya bilang berdasarkan buku yang saya baca, Ustaz, bukunya ulamanya atau ustaznya. Sebutkan ulama. Nah, itu baru bisa. Kalau langsung tiba-tiba riba, itu namanya apologi, itu namanya kayak debat kusir, ya kan? Nggak bisa kita debat tanpa ada referensi. Nah, metodologi. Oke, sekarang Ustaz. Masalah ini kan masalah sekarang pertanyaan saya ini masalah klasik atau masalah kontemporer? Kontemporer. Makanya kita di sini kalau kita berbicara mengenai pendapat kita akan nyebutin nama-nama ulama kontemporer. Ya. Jangan bawa ulama zaman dulu yang belum ada di masa Nggak akan itu. mungkin karena tadi beliau udah menyebutkan memang nggak ada di zaman Nabi. Ratusan tahun yang setelah zaman Nabi belum ada. Belum ada. Baru-baru aja itu ada di Italia tahun 1945. Apa? Jadi seperti itu. Pertama ya
riba fadl atau fadl tambahan, ya kan? Antum menyimpan duit, dia kasih kantor. Ya, itu tambahan itu dalam klasik fikih itu bagian dari riba al-fadl, artinya riba tambahan. Oke, nah yang mengharamkan itu alasan. Juga alasannya atau dalil mereka adalah di Al-Quran, ya alladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afan. Jangan kalian memakan riba dengan berlipat-lipat ganda. Ya kan? Nah, itu alasan. Jadi ini apa namanya? Ini agak ekstrim pendapat seperti ini dalam ketika menyimpannya. Tapi itu kan tadi satu bentuk riba. Antum menyimpan duit dapat tambahan. Ada bentuk kedua dari riba kalau di bank di sana. Apa itu? Minjam. Kalau minjam apa? Kita ya kasih mereka kan. Nah ini juga jadi sama. Pendapat yang mengharamkan itu dua-duanya bagi mereka nih. Kenapa? Karena ada tambahan di sini. Tambahan untuk satu belah pihak. Ya. Baik sama-sama itu atau tidak. Kenapa? Karena bagi mereka unsur riba di sini tidak diperlukan untuk nggak itu. Sama-sama itu atau sama-sama nggak itu atau satu itu satu tidak terima. Makanya haram. Dan mereka menganggap bunga di sini dengan dua bentuknya bagian dari riba, ya kan? Dalil mereka apa? Kalau kita utang nih, kita utang, bank minta usul kita bunga. Sudah ada. Oke, jadi pertama tadi Yang kedua membolehkan karena mereka menganggap bunga itu bagian dari riba. Yang membolehkan ya. kenapa nggak dianggap Tapi mereka menganggap investasi. Kenapa dianggap dia bunga itu tidak riba? Kenapa dasar dianggap bunga itu tidak riba? Karena bentuknya transaksinya akad itu akad. Tahu. Akadnya bukan simpan pinjam, tapi akadnya kita dengan bank adalah pertukaran atau jual beli. Apa yang dijual bank? Keamanan kita, uang kita. Jasanya. Sistem perbankannya, belum pelayanannya, ATM-nya, itulah yang kita Bayar. bentuk akadnya dengan pihak bank. Jadi itu bukan langsung otomatis masuk ke pinjam. Pinjam. Tapi namanya jual beli akad jual beli. Itu salah satu pendapat ulama yang tidak langsung mengharamkan Bank konvensional. Nah, ya. Seperti itulah itu lebih luas lagi bisa kita nanti apalah dalam lagi. Untuk saat ini ya kita tahu bagaimana pandangan ulama dengan berbagai macam pendapatnya. Pendapat. Kecuali kalau udah masalah tauhid atau iman udah tidak bisa dibuka, udah satu A B gitu. Allah sama pokoknya. Atau apalagi Nabi Muhammad itu Rasul, Allah tidak ada lagi nanti Nabi yang terakhir. Itu udah mutlak ya kan, pandan? Luas kan? Luas. Ya luas, pokoknya terus baca bukunya, baca pemahamannya sehingga kita melihat Islam ini sangat indah. Semua hukum, semua hal dari bahan dari A sampai Oke, baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak suruh baca dulu kan? Baca. Nanti kita bakal Bapak kasih waktu entah 15 menit. Kayak mengarang gitu lah. Iya. Tentang akuntansi. Apanya? Enggak, tentang akuntansi aja pada umumnya, akuntansi, pemahaman wawasan akuntansi. Udah. Rabu depannya baru akuntansi Islam, di situ bisa ada hadis, ada ayat. Ya, nggak ingat ya tugasnya kemarin itu tugas. Bukan hanya tugas ini aja, bukan tugas Al-Fatihah ini yang menulis. Siap-siap akan ada nanti bentar lagi tulisan menulis tentang akuntansi. Karena ada kemarin Bapak bilang siap-siap baca buku akuntansi aja, wawasan akuntansi aja terkait akuntansi, dasar akuntansi, akuntansi apa, keuangan, definisi akuntansi, apa lagi, manfaat akuntansi, gitu-gitu, pasti perlu dibaca kan?
Kan Bapak bilang baca bukunya tadi malam atau kemarin-kemarin biar langsung bisa dikerjakan di kelas gitu. Oke. Itu tugasnya udah siap semua ya. Jadi saat kalau kita baca bismillah, apa jawaban Allah? Allah menjawab kita kalau misalnya seandainya baca sholatnya lagi dengan khusyuknya, dengan semangat, Allah bilang apa jawaban Allah ketika Hasan membaca bismillahirrahmanirrahim? Di situ apa katanya? Bahasa Indonesianya aja. Artinya gitu. Apa Mas? Hambaku Hambaku memujiku. Kalau alhamdulillah? Oh, ada kata-kata hamada sama asna. Kalau hambaku telah menyanjung apa ya? Mengagungkanku ya. Kalau mungkin bismillah itu mengagungkan cocoknya. Ya kan? Bismillah itu artinya apa nih? Mengagungkan. Karena kan kita udah bahas itu kan bismillah itu sesuatu the power, kekuatan kita, the power of bismillah yang menjadi bismillah itu yang menjadi apa kemarin yang kita bahas pernah menjadi sesuatu yang jadi semangat kita, jadi pilar kita, jadi apa fondasi, jadi apa lagi dasar kita untuk memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, menghadirkan Allah ke dalam semua halnya. Jadi itulah dia. Jadi dengan kita bismillah, insya Allah akan kita kalau kita udah ikut sertakan Allah, bukan ikut sertakan dalam artian negatif. Kalau udah merasa nanti akan dibantu Allah bukan, tapi sambil kita apa? Sambil kita ada usahanya, sambil juga ada usaha, ada ikhtiar, kemudian ditambah lagi dengan tawakalnya. Itulah dia jadinya sempurna. Nggak ada kalau di barat atau orang ateis, orang barat kan juga banyak yang enggak agama, dia cuma pendapat orang itu, keyakinan itu yang penting usaha, tidak melibatkan Tuhan Yesus itu yang tidak berubah itu kan. Iya kan katanya. Nah, itu Islam ada beberapa, ada orang Islam yang tadi memang usaha juga, tawakal juga, tapi ada yang lucu juga orang Islam yang udah mau kayak barat juga, dia pokoknya aku harus semangat, ambisi, aku harus sukses, aku nggak mau tahu itu dia apa ya, dia seakan-akan melangkahi Allah, dia memaksakan dirinya harus wajib sukses. Boleh nggak gitu? Boleh. Nggak boleh. Kita kan harus ada Bapak bilang kemarin, dalam satu hari itu ada usahanya, ada butuh semangat, ambisi, tapi nanti ada tawakalnya saat di kapan tawakal kita, kapan waktu tawakalnya. Ya, pas ada tuh usaha, cuma waktu usaha pagi, dari pagi bangun semangat, ada di situ juga bekerja atau belajar. Pas kapan kepasrahannya? Waktu kapan tawakalnya? Hah? Enggak, di dalam 24 jam itu pagi belajar, siang istirahat atau sore kerja. Pas waktu udah malam, udah selesai aktivitas itu ditutup dengan tawakal. Allah, wala quwata illa billah. Tambah lagi kalau memang dimulai lagi tengah malamnya, tahajudnya lagi gitu kan. Itu udah sempurna lagi, udah soleh kali insyaallah. Amin. Itulah dia dalam Islam ada waktu bukan kita nggak boleh pasrah, tapi jangan pasrah atau jangan pasif dulu sebelum kita usaha. Kalau udah betul-betul udah usaha, betul-betul udah disiplin, pasti akan sukses. Tapi sukses itu tidak hanya dapat dari diri. Ada namanya kayak apa ya, organisasi, ada namanya jaringan, ada namanya apa lagi, rekomendasi orang dalam, gimana dalam itu ya. Dan setelah itu ada lagi sukses itu dengan doa tadi. Jadi kalau belum sukses, pasti kalau nggak karena tadi tidak disiplin, tidak semangat, tidak rajin, atau udah rajin semangat ya orang barat tadi nggak doa dan sebagainya, atau tidak punya relasi rekomendasi tadi. Makanya penting organisasi, manfaat karena di jaring sosial tadi. Apalagi kalau kita punya mentor, punya senior yang mau mengarahkan pemimpin ini. Karena nanti kalau udah kerjain kita itu dia butuh rekomendasi gitu. Atau ini kayak kita dekat sama dengan Dewi, punya kenalan gitu. Jadi bisa dia paling tidak pas tes wawancaranya lebih mudah. Tapi untuk itu kan harus apa tadi ya, membagi waktu. Oke. Baik, sebelum masuk akal tadi saya mau jelaskan bahwa kita ini harus semangat untuk diri sendiri. Kenapa?
Kenapa mesti menyemangati diri? Karena orang lain enggak. Karena walaupun ya kan, walaupun Nabi Muhammad sekalipun, Nabi Muhammad Rasulullah menasehati kita, Nabi Muhammad walaupun sampai Nabi Muhammad mendatangi kita misalnya nih, gak akan mempan Nabi Muhammad menasehati Rauf kalau gak akan bisa masuk, gak akan bisa kena kalau si Raufnya yang tidak mau berubah dirinya sendiri. Ibaratnya Bapak udah bilang kan sampai berbuih pun Nabi Muhammad di sini kayak orang yang dua itu yang di Quran kepala batu itu tak akan masuk apa namanya di Quran cahaya Allah nur al-nur atau nah itulah dia kehidupan ini mesti harus semangat dari diri sendiri. Kenapa? Karena keputusan kita itu ada di dalam diri kita. Sesuai dengan surat Asyam misalnya. Kita tahu surat Asyam itu kan ada kata-kata yang menjadi tagline-nya atau garis merahnya bahwa fa'alhamaha tujuh Allah wa di dalam hidup ini Allah hanya bukan tugas Allah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu peran Allah itu cuma di mana peran Allah dalam hidup kita? Ada nggak Allah harus ikut membantu mensukseskan kita, ikut menakdirkan kita sukses? Allah ada nggak gitu? Allah buat nggak itu? Wah pokoknya kita harus sukses, ya sukses, disukseskan Allah. Itu di situ nggak peran Allah. Allah adanya di mana? Apakah Allah selalu mensukseskan hambanya? Nggak ada. Kalau kayak gitu namanya Allah punya kepentingan, Allah tidak adil. Makanya di surat Asy-Syams itu dijelaskan Allah hanya tugasnya untuk bukan tugas ya. Fa'al Allah, fa'al itu apa ya? Fa'alnya Allah itu adalah hanya untuk sebelum itu lagi fa'al hamah tadi apa artinya fa'al hamah? Sapu tangan Allah itu hanya di usaha kita. Bukan di fa'al hamah mengilhamkan jalan ilham jalan kebaikan ya kan? Ilhamnya jalan kebaikan atau jalan kebaikan, jalan ketakwaan. Siratal mustaqim. Atau sebaliknya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, jalan kefajiran atau itu hanya sampai situ Allah. Kalau Allah ikut terlibat, mungkin kapan Allah ikut terlibat? Ketika atau kepada Nabi atau ketika kita tadi sudah usaha, sudah semangat, disiplin, doa, barulah nanti di situ Allah mau nggak mau ikut terlibat, ikut sebenarnya menempel, itu sebenarnya ikut campur tangan langsung. Kalau belum ada apa-apanya, belum ada usahanya, belum ada doanya, belum ada semangatnya, Allah nggak mau gitu. Jadi Allah mau melihat dulu usaha kita, semangat kita, kesungguhan kita, istiqomah kita, barulah nanti setelah kan tadi awalnya Allah cuma mengilhamkan, misalnya kita mau jadi mukmin atau mau jadi orang beriman atau jadi orang kufur, mau jadi orang sukses atau jadi orang gagal, mau rajin atau malas. Nah itu kan pilihannya. Udah setelah pilihan itu kita pilih, kita jalani, kita serahkan juga kepada Allah tawakalnya, lalu kemudian nanti datanglah Allah akan datang dengan apanya tadi? Dengan ridhonya. Pertolongannya, iya keridoannya dalam bentuk pertolongan, kemudahan urusan, keberkahan, kesenangan hidup. Itu yang dibilang Allah kan. Apa namanya tadi? Kalau kita sudah semangat, jadi Allah akan menolong kita. Ya, itu ya. Jadi kapan Allah menolong? Ketika Allah sudah menolong diri orang sendiri, sudah menolong, sudah berusaha semangat, pasti akan Allah tolong. Memang belum tentu sukses, tapi paling tidak kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kita ini tugas kita nggak untuk berhasil. Hasil itu nggak menjadi ya, hasil itu bukan menjadi tujuan. Itu cuman sukses atau bisa kita wisuda atau apa itu bukan tujuan utama, tapi sebagai apa? Sebagai medianya saja, rantaranya, sebagai sarana untuk mendapatkan tadi keridhaan Allah. Bonusnya baru nanti wisuda, bonusnya baru pekerjaan gitu. Kan kemarin kayak Bismillah kemarin kan. Bismillah itu kan nanti kita belajar apa karena ilmu atau karena nilai atau karena apa.
bonusnya pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itulah dia. Maka tugasnya tadi bukan untuk sukses, bukan untuk apa, paling tidak untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih hebat. Maksudnya lebih hebat ini gimana? Karena berkarakter semua. Dari kemarin sama hari ini udah nggak ada lebih rajin, itu lebih hebat. Gak usah muluk-muluk, gak usah harus lebih hebat, itu harus bisa ini bisa itu. Ada nggak dari kemarin kita baca buku lebih dari kemarin, mungkin kemarin bacanya 1 kata, ya kan hari ini cuma 2 kata, enggak. Dan kemarin ada baca buku nggak, 1 halaman, sedikit. Nah hari ini berarti harus 2 halaman, menulis, menghafal, apa lagi? Jadi tugas, semua tugas. Kalau udah itu kita buat lebih rajin, lebih baik, lebih Nyanyi. ayah tanya. Ini di tangan Alia Pak. Alia ada nggak lebih rajin belajarnya atau ibadahnya udah lebih rajin nggak dari sebelumnya? Mana ada Pak? Mana yang gitu? Enggak ada perubahannya Pak. Ada memang berusaha untuk lebih baik. Gitu. Kalau malam Jadi goalsnya dia itu apa kalau dalam kuliah ini, dalam belajar apa? Dapetin cowok. Sukses. Dia mau kurang. Kalau misalnya masih belum dapat gimana? Itu jadi tujuan ya? Nah, kalau tadi Hamdan sukses itu sebagai apa? Tujuan atau apa? Media. Kalau tadi ada bilang itu sukses cuman apanya? Bonus. Bukan jadi tujuan. Kalau itu jadi tujuan nanti bisa apa tadi? Niatnya bisa salah. Dari awal niatnya untuk apa kuliah? Untuk belajar ilmu tadi. Nah, serahkan hasilnya kepada Allah. Nah, itu disebut tadi tawakalna ala Allah, ala Allah, wala quwwata illa billah. Minta Allah. Oke ya, itu ya sebelum kita masuk makalah. Intinya semangat untuk diri sendiri. Apalagi tadi fa'al hamaha itu berarti dari situ dapat kita ketahui fa'al hamaha itu adalah bahwa hidup ini adalah sebuah. Nah ini dia. Ini lagi pas kali. Siapa? Masuk dulu. Siapa? Sini dulu. Rifki Pak. Panggilannya Iki. Kiki, apa yang dimaksud dengan hidup? Tadi pas kali. Coba sambung kalimat saya. Bagi Iki kehidupan itu apa? Apa definisi hidup? Bagaimana Iki memaknai kehidupan? Jelaskan dulu apa itu makna hidup. Kenapa kita harus hidup? Apa tujuan hidup? Sedikit aja lah. Biar tahu orang ini, biar siapa tahu dapat inspirasi ya. Motivasi, inspirasi itu kata Nabi bisa diambil dari mana? Jadi jangan tengok orangnya, jangan mentang-mentang si Iki ini masih semester berapa? 2. Semester 2. Nah. Apa hidup itu? Motivasi hidup atau apa? Hidup adalah